Bab 311. Kuil Ilusi, I. Selama sebulan terakhir, kota Pegunungan Selatan telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya, tetapi korban masih ada dalam pikiran semua orang. Tidak lama sebelumnya, ini adalah lokasi pertempuran yang menghancurkan. Saat ini, pertahanan kota Gunung Selatan jelas mencengangkan, lagi pula, banyak elit yang tinggal di dalam kota. Secara total, ada resimen Ksatria Suci dari Kuil Ksatria, 3 pasukan pemburu iblis tingkat kaisar, dan 4 pasukan pemburu setan tingkat raja, serta ratusan pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar, semuanya menjaga perbatasan kota Gunung Selatan. Selama sebulan terakhir, bala bantuan kedua telah tiba di kota Gunung Selatan. Bahkan jika iblis menyerang sekali lagi, mereka siap untuk merespon. Setengah dari Magic Cannons yang hancur telah diperbaiki sedangkan yang rusak berat akan langsung diganti dengan yang baru. Tapi tentu saja, ini membutuhkan waktu. Master tambahan dari kuil Imam, Ling Xiao, dan master tambahan kuil Ksatria, Han Qian, berdiri di tengah barisan, mengamati cakrawala. Di punggung mereka ada 10 pemuda yang mengenakan pakaian bela diri, dan di antara mereka, Long Hao Shen dan Keier. Kompetisi sudah berakhir, dan Long Hao Shen dan Keier sama-sama memperoleh hak untuk memasuki surga ilusi dengan pertunjukan yang mereka tunjukkan. Sekarang hari yang ditunggu telah tiba, mereka akan menjelajahi tempat misterius itu. Mereka ada di sini, kata Han Qian dengan suara rendah. Dari jauh, perasaan menindas yang tak berbentuk perlahan muncul. Saat menutup jarak, semua orang melihat tumpukan awan hitam dengan cepat menuju ke arah mereka. Menatap ke kejauhan, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menggigil. Ini bukanlah awan hitam apapun. Itu adalah naga hitam, pengawal pribadi Kaisar Dewa Iblis. Dan jumlahnya tidak sedikit. Naga hitam mendekat secara bertahap, turun perlahan sebelum mencapai tanah, pada jarak 1000 meter dari kekuatan aliansi kuil. Long Hao Shen menghitungnya, mengetahui betapa terkejutnya dia bahwa ada 3 naga hitam, di antaranya yang tertinggi mencapai ukuran 40 meter. Di punggung mereka, mereka membawa lusinan iblis lainnya. Agar memenuhi syarat untuk menunggangi naga hitam, mereka jelas bukan iblis biasa. Setelah 3 naga hitam mendarat di tanah, aura kegelapan yang kuat menyerang indera semua orang. Kabut hitam yang menyembunyikan mereka dari pandangan dengan cepat menyusut saat mereka menyusut menjadi bentuk manusia yang kuat, menuju ke arah pasukan aliansi kuil. Mendekati barisan depan adalah seorang pria parubaya yang tinggi, menawan dan mengesankan. Sebelum bertransformasi, dia juga naga hitam yang paling mengesankan dari ketiganya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa keduanya di sisinya bukanlah bagian dari penjaga kekaisaran naga hitam, tetapi 2 pria parubaya yang sangat tampan dan berambut ungu. Terhadap semua harapan, Long Hao Chen sudah pernah melihat keduanya sebelumnya. Dia semakin terkejut saat mengetahui bahwa mereka adalah 2 dari 4 iblis paling mengesankan yang dia lihat saat itu di Istana Bulan. Mereka adalah tangan kanan Dewa Iblis Bulan, yang bisa dikatakan seperti salah satu dari 10.000 di klan Iblis Bulan. Di belakang ketiganya datang 2 anggota lain dari penjaga naga hitam kekaisaran, dan pembangkit tenaga klan Iblis Bulan, serta selusin orang berambut oranye dan bermata oranye, yang tampak seperti manusia di luar, tetapi memancarkan perasaan fana. Ini adalah orang-orang dari Star Demon Clan, dan melihat mereka, Long Hao Shen bisa menebak apa identitas mereka. Dewa Iblis Bintang adalah nabi besar para iblis, dan klannya juga merupakan penyihir terbaik di antara iblis. Mereka termasuk jenis tipe ganda yang jarang terlihat. Menjadi keduanya, penyihir dan pejuang, tetapi karena ini, sihir mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada yang menyangka bahwa untuk eksplorasi surga ilusi, 3 ras iblis teratas semuanya akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik. Dan melihat pasukan seperti itu, dapat dengan mudah dikatakan bahwa mereka pasti akan memiliki kesempatan bagus untuk mengepung gerbang Gunung Selatan. Di antara pembangkit tenaga iblis ini ada 10 iblis muda, yang berasal dari berbagai ras. Karena mereka masih jauh, dan terhalang dari pandangan oleh iblis di depan mereka, mereka masih belum bisa diidentifikasi. Dengan sangat cepat, pembangkit tenaga iblis ini tiba di depan pasukan Temple Alliance.
Pria kokoh yang tampaknya adalah pemimpin pasukan naga hitam menyatakan, saya adalah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa Iblis, Huang Shuo. Pemimpin kelompokmu, keluarlah untuk berbicara. Dengan mendengus, Ling Xiao adalah orang yang menjawab, Master Aula pembantu dari kuil Imam Ling Xiao. Wow, tidak ada Dewa Iblismu yang datang hari ini, tapi hanya antek mereka? Terlepas dari kekuatan-kekuatan musuh yang luar biasa, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan dalam fungsinya sebagai perwakilan dari 6 kuil besar? Itu benar, kali ini, tidak ada satupun Dewa Iblis yang datang. Namun, kekuatan pembangkit tenaga iblis ini sebagian besar sebanding dengan Dewa Iblis di paruh kedua peringkat. Faktanya, lebih dari 1/10 penjaga naga hitam kekaisaran Kaisar Iblis telah datang hari ini. Itu adalah kekuatan absolut dari Kaisar Dewa Iblis. Pemimpin dari penjaga naga hitam kekaisaran dengan tenang menjawab, tidak ada artinya mencoba membanjiri sisi Anda dengan kekuatan berlebihan hanya untuk pamer. Sesuai kesepakatan, mari kita lakukan dengan benar. Yang mulia, yang begitu murah hati, telah menyetujui tawaran Anda. Sekarang giliran Anda untuk mematuhinya. Ling Xiao tidak berhenti waspada hanya karena keterus-terangan rekan-rekannya. Sebaliknya, dia merasa menggigil di punggungnya. Dengan pemimpin pasukan naga hitam kekaisaran yang begitu tenang dan mantap, dia pasti tidak akan mudah ditangani. Ikutlah dengan kami. Tepat setelah mengatakan itu, Ling Xiao melambaikan tangannya. Segera, beberapa makhluk hijau yang sangat besar mendekat tanpa tergesa-gesa dari samping, menginjak tanah dengan beban yang sangat besar. Ini adalah Peng Hijau, binatang ajaib dari peringkat ke-7. Meskipun kemampuan pertahanan dan serangan mereka tidak sekuat itu, mereka memiliki tubuh yang tangguh, bahkan melebihi ukuran naga hitam dari tentara kekaisaran. Mereka ahli dalam penerbangan jarak jauh dan membawa beban, dan hanya kuil imam yang mengangkat mereka, karena bagaimanapun juga, para pendeta agak lemah secara fisik, dan tidak dapat melakukan perjalanan di atas tunggangan untuk jarak yang jauh. Sebanyak 10 Peng Hijau mendekat, merangkak di tanah. Dipimpin oleh Ling Xiao, pusat kekuatan manusia menaiki Green Pengs dan menuju ke utara. Penjaga naga hitam kekaisaran berubah kembali ke bentuk naga mereka. Setelah pembangkit tenaga listrik mereka memasangnya, mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak sekitar 1 km dari Pengs hijau. Di antara 10 orang yang dikirim oleh aliansi ada, selain Kair, kenalan Long Hao Chen lainnya. Kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 8, Zhang Fangfang, juga berhasil mendapatkan izin masuk ke surga ilusi. Dia secara mengejutkan berada di puncak langkah ke-6 dan berhasil keluar sebagai pemenang setelah kesulitan masa lalunya. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak tenang sama sekali. Ketika Ling Xiao dan Huang Shuo sedang bercakap-cakap, dia telah melihat dua wajah yang dikenalnya, dan yakin bahwa pihak lain juga telah melihatnya. Mereka adalah Yue Ye dan Leng Xiao. Keduanya benar-benar berpartisipasi dalam operasi kali ini, dan dari apa yang Long Hao Chen ketahui tentang mereka, dia benar-benar yakin bahwa mereka akan memasuki istana ilusi bersamanya. Long Hao Chen tahu tentang identitas Yue Ye, dan juga memiliki beberapa tebakan tentang Leng Xiao. Dia hanya terkejut karena dia tidak menyangka bahwa Leng Xiao juga akan memiliki posisi setinggi itu di antara iblis. Leng Xiao tanpa diragukan lagi adalah musuh, jadi hidup atau mati tidak akan menjadi masalah dengan cara apapun, tapi Yue Ye adalah kolaborator mereka. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan Yue Ye, mereka akan mengalami kesulitan besar di Desolate Hissing Cavern, dan sangat mungkin, sebagian besar pasukan mereka akan musnah. Terutama selama perjalanan pulang mereka, itu karena bantuan Yue Ye semuanya berjalan lancar dan mereka kembali hidup-hidup. Memiliki kolaborator seperti itu di antara iblis tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk pasukan pemburu iblis kelas 21, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya di masa depan. Bagian dalam Illusory Paradise tidak seindah namanya. Sehari sebelumnya, Ling Xiao dengan sangat serius membagikan informasi yang sangat rinci mengenai surga ilusi kepada semua peserta operasi. Informasi kunci ini telah diperoleh dengan hilangnya nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kair berkata dengan suara rendah, Hao Chen, jangan khawatir. Kami akan memberinya bantuan ketika waktunya tiba dan dia akan baik-baik saja. High Mage, Long Hao Chen menatap Kair dengan terkejut. Kair dengan tenang melanjutkan, dia membawa segel dari belati samsara yang dilepaskan oleh kompor spiritual samsara saya di dalam tubuhnya, jadi hidup atau mati dia dalam genggaman saya. Tidak perlu takut dengan tipuannya. Untuk tindakan kami di masa depan, wanita ini akan menjadi penting, jadi kami tidak bisa membiarkannya mati di sini.
Kata-kata Kair membantu Long Hao Chen untuk memperkuat tekadnya. Sebagai tanggapan, dia mengangguk padanya. Kuil ilusi terletak 60 km di sebelah utara kota Gunung Selatan, di dalam hutan. Baik itu pengs hijau atau naga hitam, ini adalah jarak yang hanya membutuhkan beberapa kedipan mata untuk ditempuh. Dari kejauhan, area hutan lebat yang luas seluruhnya bisa dilihat dari jarak pandang mereka. Melihat ke bawah pada vegetasi hutan dari langit, mereka semua bisa merasakan skala besar yang telah dicapai hutan ini. Ini hanya bisa dicapai melalui beberapa ribu tahun pertumbuhan. Di bawah indikasi Ling Xiao, Green Pengs perlahan mendarat di luar hutan. Saat setiap orang secara berturut-turut turun dari pengs hijau, iblis melakukan hal yang sama. Ditemani oleh dua Raja Iblis dari klan Iblis Bulan, Huang Suo bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kita tidak langsung masuk dengan penerbangan?" Leng Xiao menjawab sambil mendengus, "Kamu dapat mencoba jika kamu mau. Tanah ini termasuk dalam lingkup kuil ilusi, yang merupakan kuil yang ditinggalkan Dewi Alam. Dan hutan ini dilindungi oleh Dewi Alam yang sama. Anda ingin langsung masuk dengan pesawat? Ini terlalu dini untukmu, tapi Kaisar Dewa Iblismu seharusnya bisa." Huang Suo dengan tenang menjawab, "Ayo pergi." Keduanya memimpin kelompok masing-masing, maju ke dalam hutan. Saat memasuki hutan, suasananya langsung berubah, namun bukan kesan segar dan udara bersih. Aroma hambar yang manis menembus ke dalam hati mereka, seolah-olah membersihkan jiwa mereka, dan perasaan tenang yang sulit dijelaskan ini menyebabkan semua orang merasa sangat nyaman. Suara burung dan serangga sangat berbeda, dan fluktuasi elemen air, tanah dan cahaya sangat kuat. Long Hao Chen memiliki kesan terkuat dari itu. Ketika dia mengambil langkah pertamanya ke dalam hutan, dia segera merasakan kehangatan, seolah-olah pulang ke rumah. Seolah-olah segala sesuatu di sana indah, dan memiliki perasaan intim untuknya. Setiap helai rumput dan setiap pohon tersenyum padanya, dan elemen cahaya mengelilinginya dengan lembut. Partikel unsur air dan tanah juga berputar di sekelilingnya, membasahi tubuhnya. Dengan perasaan yang begitu indah, Long Hao Shen merasa bahwa jiwanya dibersihkan berulang kali, karena semua perasaan dan kekhawatiran negatifnya memudar dengan damai. Secara tidak jelas, lapisan cahaya transparan menutupi kulitnya. Seolah-olah panggilan alam membuatnya seringan bulu. Bab 312. Kuil Ilusi 2. Berada di dekatnya, Keir segera merasakan perubahan pada tubuh Long Hao Shen. Dia juga memiliki reaksi yang sama, tapi tidak sekuat Long Hao Chen. Bagaimanapun, dia adalah Scion of Light, dan karena pertumbuhan vegetasi terkait erat dengan cahaya, panggilan alam tidak terwujud hanya melalui sensasi baginya, tetapi melalui efek sihir yang nyata. Itu adalah salah satu bentuk paling lembut dari sihir yang ada, dan mampu memberikan penguatan yang sangat besar pada afinitas elemennya, sementara juga melemahkannya sampai batas tertentu. Long Hao Chen saat ini sama seperti Kair pada saat dia pertama kali memasuki Tower of Eternity. Tepat pada saat ini, jiwanya tidak hanya dipenuhi dengan wawasan pemahaman, tetapi hanya dibanjiri dengan kehangatan. Ini adalah perendaman total, seolah-olah tubuhnya dan bahkan energi spiritualnya dimurnikan oleh panggilan alam. Dan semua kotoran dibersihkan dari dalam, lenyap sama sekali. Sebagai perbandingan, kondisi iblis tidak baik. Semua alis mereka berkerut, dan tubuh mereka memancarkan gas hitam saat mereka mencoba menahan energi alam dari lingkungan sekitar. Jika bukan karena instruksi Huang Suo, mereka pasti sudah menyerang, mencoba menghancurkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Alam penuh dengan vitalitas dunia, sedangkan kegelapan penuh dengan bayang-bayang dan dingin, jadi ketidakcocokan antara dua entitas ini tidak bisa dihindari. Huang Suo berkata kepada Ling Xiao, "Jalanlah sedikit lebih cepat jika kamu bisa. Anggota klan saya dan saya tidak menyukai tempat ini. Jika terlalu lama, saya tidak akan bisa menjamin bahwa saya bisa mengendalikannya cukup lama." Ling Xiao menjawab dengan tenang, "Coba saja. Meskipun kerjasama kami hanya sementara, kami tidak akan menggunakan trik apapun karena Anda memenuhi janji Anda. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini adalah kediaman Dewi Alam. Itu tidak akan melanggar perjanjian kami jika Anda merusak lingkungan di sini, dan kuil ilusi melarang Anda masuk." Huang Suo mengerutkan alisnya, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk dengan tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di hutan, jalannya terjal dan sulit dilalui, tetapi hal ini tidak memengaruhi kemajuan pembangkit tenaga listrik ini. Sebelum berangkat, Ling Xiao telah berulang kali memperingatkan pasukan aliansi bahwa mereka tidak boleh merusak tanaman di sini apapun yang terjadi, atau itu akan dianggap sebagai permusuhan terhadap hutan ilusi. Saat mereka maju menuju jantung hutan, aura alam semakin kuat.
Jika ini adalah iblis biasa, mereka mungkin tidak akan mampu menahan tindakan melawan vegetasi. Tetapi karena ada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di antara mereka, mereka secara alami memiliki cara sendiri untuk menangani situasi tersebut. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada masalah yang muncul pada aspek ini. Ling Xiao tidak berencana melakukan apapun di dalam hutan ilusi, menghormati kesepakatan antara kedua pihak. Meskipun iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan, selama sejarah panjang mereka, ada beberapa keadaan khusus ketika mereka datang untuk membuat kesepakatan atau transaksi, dan setidaknya sampai sekarang, belum ada hari ketika salah satu pihak tidak mematuhi. Dengan komitmen mereka, atau kesepakatan semacam ini mungkin akan berhenti diterima. Dengan demikian, baik sisi manusia dan iblis memiliki seperangkat aturan minimum yang harus mereka patuhi. Lebih penting lagi, situasi di surga ilusi juga tidak begitu damai, dan Ling Xiao tidak percaya bahwa mereka dapat menangani iblis yang ditugaskan untuk operasi ini. Oleh karena itu, tidak ada masalah membiarkan mereka masuk. Lebih dari 1 jam setelah mereka memasuki hutan, pemandangan tiba-tiba menjadi terbuka dan jernih, dan bagian hutan yang lebat berubah menjadi area semak yang luas. Saat garis pandang mereka menjadi begitu lebar, bahkan iblis tidak bisa menahan nafas berulang kali. Benar, tempat ini terlalu indah. Ini adalah samudra vegetasi, yang bahkan bisa disebut samudra bunga. Sejauh mata memandang, hanya semak belukar setinggi kira-kira 1 meter saja yang menempati areal dalam radius 100 km persegi. Di atas semak-semak ini tumbuh berbagai jenis bunga, masing-masing lebih indah dari yang ada di sebelahnya, sementara masing-masing sangat mempesona. Di setiap langkah yang mereka lakukan, jenis bau yang berbeda dapat dirasakan. Selain itu, kabut telah terbentuk di udara, membuat sinar matahari hari ini terlihat kurang menyilaukan. Nafsu berkabut dan lembut bergelombang di dunia bunga ini. Itu benar-benar layak untuk digambarkan sebagai ilusori satu. Di dalam lautan bunga ini membentang sebuah danau kecil. Ukurannya tidak besar, namun lebih dari diameter sekitar 200 meter itu diperpanjang, esensi air bahkan lebih kaya dan aura kehidupan dengan lembut menyebar keluar darinya. Ling Xiao berhenti berjalan, melihat ke danau di dekatnya. Kita telah sampai, inilah tempatnya. Huang Suo menatapnya dengan ragu-ragu, di mana kuil ilusi? Ling Xiao menjawab, itu tepat di dalam danau. Apa? Huang Suo menjawab, jangan bilang kalau kita harus menyelam di bawah air. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, ras naga hitam mereka tidak memiliki keengganan terhadap air, dan bahkan bisa berbentuk drago di dalam air. Ling Xiao menjawab dengan nada meremehkan, menyelam di bawah air memang cara untuk mengakses kuil ilusi. Anda dapat mencobanya jika Anda mau, tetapi apakah menurut Anda akan sangat mudah untuk mengakses tempat yang hanya buka sekali setiap 100 tahun? Jika ini hanya tentang menyelam di bawah air, mengapa kita harus menunggu ratusan tahun? Huang Suo bertanya dengan ragu, ada apa di air ini? Apakah itu segel? Ling Xiao menjawab, mengapa saya harus memberitahu Anda tanpa kompensasi? Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Huang Suo. Beberapa perubahan muncul di wajah Huang Suo yang tidak menyerah, tetapi tetap saja, dia mengambil sesuatu dari penyimpanan dan meletakkannya di tangan Ling Xiao. Melihat objek tersebut, wajah Ling Xiao yang biasanya tegas segera menampakkan senyuman langka, diikuti dengan kata-kata yang tenang, semuanya baik, biarkan aku memberitahumu. Di dalam air danau ini ada entitas antik yang maha kuasa. Dari catatan yang kami miliki, ini adalah penjaga Dewi Alam di masa lalu. Ia tinggal di sini setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika Anda tidak takut mati, Anda bisa menyelam di bawah air dan melihat sendiri kekuatan dari makhluk yang maha kuasa di sini. Huang Suo mengungkapkan keterkejutannya, seekor binatang ajaib dari zaman antik? Tahukah kamu ras apa tempat itu? Ling Xiao mengulurkan tangannya sekali lagi, dan meskipun Han Qian di dekatnya mengangkat kepalanya, yang pertama tidak berhasil menyembunyikan senyum di wajahnya. Huang Suo menyatakan dengan marah, jangan berlebihan. Ling Xiao menunjukkan ekspresi polos yang tidak terduga, kamu juga bisa berhenti bertanya, tahu? Menahan keinginan untuk menunjukkan amarahnya, Huang Suo mengeluarkan bagian lain dari hal yang sama seperti sebelumnya, meletakkannya di tangan Ling Xiao, bicaralah. Ekspresi wajah Ling Xiao berubah perlahan, bergumam tanpa suara tapi tegas, memberitahumu tidak banyak. Di danau ini tinggal naga peri. Huang Suo menghela nafas, wajah awalnya yang marah kembali normal. Dengan anggukan dia berkata, terima kasih. Tepat pada saat itu Ling Xiao merasakan sesuatu yang tidak normal, bagaimana orang ini bisa dengan mudah menyerahkan 2 potong salep naga, hanya untuk menukarnya dengan 2 informasi ini? Dari penampilannya, sepertinya dia tidak menderita kerugian apapun. Mungkinkah ada masalah tentang fakta bahwa saya memberinya informasi itu? Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan penyesalan jauh di dalam, tetapi karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, sudah terlambat untuk penyesalan.
Huang Suo berkata, karena naga peri bersemayam di danau, bagaimana kita harus masuk? Ling Xiao menjawab, dalam 1 hari, kuil ilusi akan dibuka kembali. Pada saat itu, jalan menuju pantai akan terbentuk. Kita hanya harus melewatinya untuk memasuki surga ilusi. Dengan tatapan penuh perhatian, Huang Suo menjawab, mari kita tunggu dan lihat saja. Mengatakan itu, dia memimpin kelompok pembangkit tenaga iblis untuk duduk di dekatnya. Ketika mereka tiba bersama di tepi danau yang menampung kuil ilusi, aura alam mulai merusak mereka secara bertahap. Ratusan bangunan mulai mengelilingi tempat itu, menimbulkan pemandangan yang sangat damai. Pasukan aliansi kuil melakukan hal yang sama. Semua orang duduk berturut-turut menunggu pembukaan kuil ilusi. Long Hao Shen secara tidak sengaja melihat ke arah iblis, kebetulan bertemu dengan mata Yue Ye yang karismatik. Dia juga bertemu dengan tatapan Leng Xiao. Namun, kedua gadis ini memberinya penampilan yang sangat berbeda. Yue Ye berseri-seri sambil tersenyum, dipenuhi dengan kelembutan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang melihat kekasihnya. Tapi Leng Xiao memiliki tampilan yang sangat galak, seolah matanya akan menembus Long Hao Chen. Ekspresi Yue Ye tiba-tiba berubah. Dia langsung menoleh, karena dia merasakan tatapan Kai'er padanya. Namun Leng Xiao melihat Long Hao Shen dan Kai'er tanpa rasa takut, bahkan menunjukkan tinjunya sendiri yang terkepal. Duduk di depan Yue Ye dan Ling Xiao adalah seorang pemuda, yang terlihat seperti pemimpin kelompok iblis yang menuju ke surga ilusi. Dengan perawakan tinggi, dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dan hal yang paling aneh tentang dia adalah dia tidak hanya memiliki rambut hitam tetapi juga mata hitam. Dia dengan tenang duduk di sana, bersila dan sangat tenang, seolah aura yang mengelilingi tubuhnya tidak ada. Penampilan Long Hao Shen sangat tertarik secara alami oleh pemuda bermata hitam berambut hitam ini, merasakan ancaman kuat dari keadaan tenang rekannya. Pemuda itu sepertinya telah merasakan jam tangan Long Hao Chen yang penuh perhatian, karena dia perlahan menoleh. Pada sepersekian detik tatapan mereka bertemu, yang dilihat Long Hao Chen hanyalah ketiadaan, sementara pemuda berambut hitam hanya melihat kemurnian. Namun, saat pertama kali mereka melihat satu sama lain, mereka secara tak terduga tidak memiliki permusuhan satu sama lain, seolah-olah mereka bukanlah musuh alami. Pemuda bermata hitam berambut hitam ini tampak sangat tampan, dan melihatnya, Long Hao Chen tampaknya memiliki perasaan deja vu yang akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di suatu tempat. Penampilan pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tajam. Namun, Long Hao Chen bisa merasakan bahwa niat membunuh ini dengan paksa dibebaskan, dan tidak mengandung keinginan sebenarnya untuk membunuh. Ada apa dengan dia? Mungkinkah saya pernah melihatnya sebelumnya? Namun, Long Hao Chen merasa sangat percaya diri terhadap ingatannya sendiri, dan tidak ingat pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Memalingkan kepalanya, dan tidak melihat rekannya lagi, Long Hao Chen perlahan menutup matanya, dan membiarkan dirinya terbenam di tempat yang penuh dengan alam ini. Sementara yang lain merasakan aura alam melemah di sini, justru sebaliknya untuk Long Hao Chen. Ia menemukan bahwa meskipun aura alam tampak lebih lemah di dekat danau, ia sangat murni. Jadi itu memberi seseorang perasaan dilemahkan olehnya. Ini karena aura murni alam menolak manusia pada umumnya. Seolah takut dikotori oleh kenajisan mereka, ia tidak mau mendekati mereka. Aura alam yang paling murni mengalir melalui tubuh Long Hao Chen, memurnikannya sambil memberikan kelembaban. Perasaan pemahaman yang fantastis mulai muncul dari ini, dan secara tidak jelas, Long Hao Chen merasa dirinya memegang sesuatu. Lambat laun, hatinya menjadi semakin tenang. Bab 313. Kuil Ilusi, 3. Menunggu tanpa melakukan apapun tidak seperti Long Hao Chen. Dalam keadaan sadar, tubuhnya seakan menyatu dengan alam, seperti salah satu tanaman di sini, dan seperti sebongkah tanah atau hamparan air jernih. Duduk di dekatnya, Kai'er merasa bahwa jika dia tidak memiliki mata untuk menatapnya, itu akan terasa seolah-olah dia menghilang. Waktu berlalu menit demi menit dan jam demi jam, kedua pihak yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik tidak takut menunggu. Langit berangsur-angsur meredup, sampai malam tiba. Dengan turunnya malam hari, udara menjadi dingin sementara kelembaban alami naik. Sehari dan satu malam berlalu seperti itu. Ketika langit mulai memutih, Huang Suo mulai berdiri, menatap Ling Xiao. Sudah sehari semalam, tapi kuil ilusi tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculan. Tepat pada saat itu, sensasi luar biasa melewati kepala semua orang.
Awalnya tenggelam dalam kultivasi, semua orang secara bersamaan bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua melihat ke arah tempat terjadinya perubahan. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan bau alam tiba-tiba menjadi lebih pekat. Setiap orang merasakan sejumlah besar vitalitas diserap melalui mulut mereka. Bahkan iblis akhirnya mulai merasakan perasaan nyaman dari ini. Di atas danau, riak kecil mulai muncul, tumbuh semakin besar, dan di tengah danau, semburan air mulai menyembur. Pada saat ini, esensi kehidupan yang ada di mana-mana mulai menyatu dari segala arah. Dengan datangnya fajar, kuil ilusi perlahan-lahan naik di atas danau. Secara bertahap, sebuah istana hijau tua muncul dari danau, dan air jernih dari danau mengalir di anak sungai. Transparansi mencerminkan warna hijau istana. Di bawah cahaya fajar, itu tampak memancar ke sekeliling, dan saat perlahan naik, esensi vital di sekitarnya mencapai puncaknya. Semua tanaman di sekitarnya bereaksi, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Secara bertahap, semak yang bahkan tidak melebihi 1 meter tingginya, tumbuh hingga melebihi ukuran manusia dan iblis, dan aroma bunga juga menjadi lebih kuat. Akhirnya, istana berwarna hijau tua ini duduk di atas permukaan air, seketika matahari akhirnya terlihat. Cahaya oranye matahari menerangi istana ilusi dan menyepuh kuil alam ini. Uap samar berputar di sekitar kuil, perlahan-lahan menghilang di bawah sinar matahari. Setelah dipantulkan oleh kuil Zamrud, kabut memperkuat karakter mimpi dari pemandangan fantastis ini. Cahaya dan air sendiri merupakan simbol kehidupan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani mengalah, karena itu benar-benar terlalu indah. Saat melihat pemandangan yang begitu indah, semua orang sepertinya sudah melupakan bahaya yang akan mereka hadapi. Kuil ilusi memiliki penampilan yang luar biasa, berbeda dari setiap bangunan yang ada di benua ini. Itu tidak memiliki dinding dalam arti kata yang umum. Bagian luarnya ditutupi oleh lapisan kristal hijau, yang semakin membesar di bagian bawah. Di sekeliling pangkalan, mereka terbentang ke segala arah, seperti atap katedral. Ditopang oleh pilar-pilar yang tebal dan kokoh, atap yang sangat besar itu berdiri di ketinggian lebih dari 30 meter. Masing-masing pilar membutuhkan setidaknya 3 orang untuk melingkupinya, dan tampaknya seluruh istana dikelilingi oleh cahaya hijau yang samar dan lembut. Kecemerlangan kabur yang dilepaskan darinya membuat tidak mungkin untuk melihat bagian dalam kuil ilusi. Dari apa yang bisa dilihat, kuil ini tidak memiliki pintu. Sebanyak 32 pilar menutupinya, dan menyembunyikan bagian dalam kuil. Itu memancarkan konsentrasi vitalitas yang sangat besar, memberikan sekitarnya perasaan yang sangat tenang. Long Hao Chen merasakan sedikit panas dari dadanya, dan light elemental fiery yating keluar dari kemauannya. Melihat kuil besar ini, dia perlahan berlutut di semak besar, dan membungkuk dari jauh. Matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia menggumamkan kata-kata dalam bahasa peri yang tidak bisa dimengerti. Tubuhnya tampak bersinar secara transparan di hadapan kuil. Meskipun light elemental fairies memfokuskan penyembahan mereka pada dewa cahaya, elemen cahaya, air, dan bumi semuanya sangat dekat dengan Dewi Alam. Oleh karena itu, Dewi Alam dapat dikatakan sebagai guru parsial bagi mereka. Kembali ke tempat yang dipenuhi energi alam dan merasakan pelukan alam, bagaimana Yating bisa tetap tenang? Dia bisa dengan jelas merasakan energi vitalnya sendiri naik, sementara pancaran keemasan di tubuhnya bersirkulasi seperti gelombang pasang. Meskipun menjadi lebih tenang seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang awalnya sebagian transparan menjadi buram, terlihat sangat mirip dengan manusia. Dibandingkan dengan waktu Long Hao Chen baru saja membuat kontrak dengannya, energi vital yang mengalir melalui Yating luar biasa. Dia bahkan telah berevolusi 2 kali dengan mengandalkan fisik Long Hao Chen sebagai Scion of Light. Namun, asal dari kondisi lemahnya adalah luka mematikan yang dideritanya saat itu. Selama ini, dia harus mengandalkan kompor sein spiritual untuk menenangkannya. Tetapi pada saat ini, di depan kuil ilusi Dewi Alam, tubuhnya mendapatkan makanan yang sangat banyak, dan luka dalam di tubuhnya sembuh dalam waktu singkat melalui energi vital yang kuat. Itu juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi berikutnya. Sinar hijau lembut menyebar di udara, memunculkan pemandangan yang fantastis ini. Mungkin karena pengaruh energi kehidupan yang sangat besar yang disebarkan oleh kuil ilusi, tumbuh-tumbuhan di pantai tiba-tiba tumbuh dengan kecepatan tinggi, terutama semak-semak yang terletak paling dekat dengan danau. Di tengah pertumbuhan panik mereka, kuil ilusi bangkit dari danau. Danau itu sekarang benar-benar dikelilingi oleh semak-semak yang lebat dan padat, yang terlihat sangat kuat dan tahan lama. Memang aneh, tapi semak ini terus tumbuh sampai mencapai ketinggian kuil ilusi. Berhenti di titik ini, seolah-olah mereka tidak berani terus tumbuh lebih jauh.
Ling Xiao melirik pemimpin penjaga naga hitam Kekaisaran Huangzuo, menginstruksikan dengan suara rendah, sekarang mungkin untuk masuk. Banyak peluang menunggu di dalam. Huangzuo mengangguk, berbalik sebelum mengarahkan pandangan ke pemuda berpakaian hitam yang telah berbagi kontak mata dengan Long Hao Chen sebelumnya. Yang terakhir kemudian berjalan di depannya, sebelum memberikan anggukan tenang. Ah Bao, hati-hati. Ya, pemuda berpakaian hitam memberikan jawaban sederhana. Ketukan ringan di tanah dengan jari kakinya membuatnya terbang tinggi di udara. Yue Ye, Leng Xiao, serta iblis lain yang berpartisipasi mengikutinya satu demi satu. Di sisi lain, manusia mengikuti jejaknya. Long Hao Chen dan Kair relatif berada di akhir kelompok mereka sendiri, sedangkan dua kelompok 10 memasuki kuil ilusi. Semak-semak yang tumbuh di sekitar danau sangat keras, memberikan kaki mereka pijakan yang kokoh dan mantap saat mereka berjalan di atasnya. Kedua belah pihak melintasi pantai seperti itu. Ah Bao, jadi orang ini bernama Ah Bao. Long Hao Chen telah mendengar suara Huangzuo dengan sangat jelas. Dia belum melihat pemuda berpakaian hitam ini dengan jelas, tetapi sebagai pemimpin kelompok iblis, kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya tidak bisa rendah. 10 dari sisi Temple Alliance tidak memiliki pemimpin tertentu. Setelah memasuki kuil ilusi, semua orang akan melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Kedua kelompok yang dirancang sangat berbeda, sekarang bergerak pada jarak sekitar 10 meter, berjalan menuju celah kecil di antara pilar besar. Ketika mereka tiba di depan kuil, energi kehidupan sebelumnya yang padat menjadi lebih lemah. Kuil di depan mata mereka ini memberi mereka perasaan yang tidak nyata, karena indera mereka diserang oleh aura sekitarnya. Itu tidak mengandung sedikit pun kotoran, tetapi juga tidak memiliki rasa manis vegetatif yang sama dari sebelumnya. Ini secara samar-samar memberikan firasat tentang kekhususan tempat ini. Menarik tangan Kair, Long Hao Chen mengikuti yang lain menuju kuil dari belakang, memberitahunya dengan suara rendah, Kair, tugas utama kita adalah bersatu kembali setelah masuk. Jika Anda menghadapi bahaya, jangan mencoba menjadi berani apapun yang terjadi. Aktifkan saja permata ilusi dan tinggalkan surga ilusi. Melihat perhatiannya yang dalam, bibirnya membentuk lengkungan yang indah, diikuti dengan suara rendahnya, jangan khawatir. Karena aku memilikimu, aku tidak akan bertindak gegabah. Long Hao Chen memegang pinggangnya, saat mereka berdua memasuki kuil ilusi dalam arti yang tepat. Mereka juga yang terakhir masuk. Tepat setelah mereka memasuki kuil ilusi, pandangan mereka dipenuhi dengan warna hijau tak terbatas. Warna ilusi hijau terpantul di mata mereka. Itu benar-benar tanpa apapun selain hijau. Cahaya hijau lembut tampak sama seperti bentuk kehidupan yang paling primitif, gelombang naik turun mengikuti ritme nafas mereka. Seperti yang dikatakan Ling Xiao kepada mereka, hanya setelah berjalan melewati kecemerlangan hijau ini mereka akan benar-benar memasuki surga ilusi. Dengan langkah maju ke kilatan cahaya, Long Hao Chen dan Kair keduanya menghilang ke dalam kecemerlangan hijau ini. Baru saja pergi ke cahaya itu, Long Hao Chen segera merasakan arus lembut energi spiritual membungkusnya dalam pelukannya, dan Kair yang tangannya awalnya dipegang olehnya menghilang. Warna hijau di sekitarnya menjadi semakin intens, tetapi segala sesuatu tampaknya terjadi jauh di belakangnya. Itu persis sama seperti saat bepergian dengan penerbangan di punggung binatang ajaib. Long Hao Chen menutup matanya, dikelilingi oleh banyak perubahan. Dia memperhatikan bahwa energi mentalnya tidak dapat memaksa energi lembut yang melindunginya. Beberapa saat kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas kembali. Setelah mengambil langkah maju yang tiba-tiba, dia sudah berada di dunia lain. Kicauan burung dan serangga menyegarkan pikirannya dengan perasaan tenang. Sementara itu, di luar kuil ilusi. Sisa di tengah-tengah formasi Temple Knight, Han Qian berjalan di sisi Temple Knight yang tinggi, berkata dengan suara rendah, Hao Chen sekarang ada di dalam. Mengingat kecerdasannya ditambah perlindungan dari permata ilusi, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Apakah Anda di sini untuk menunggunya kembali, atau ini tentang masalah lain? Jika Ying Sui Feng dan Leng Xiao mendengar cara bicaranya yang penuh hormat, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena Temple Knight semuanya dibalut Mithril Foundation Armor, penampilan mereka tidak dapat dengan mudah dilihat. Dengan suara rendah yang disengaja, ksatria lainnya menjawab, tidak masalah, aku akan menunggu dia kembali di sini. Kali ini, pembangkit tenaga listrik dari sisi iblis tidak sedikit. Tetapi dengan saya di sini, saya percaya bahwa mereka tidak akan berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Huangzuo telah menyadari kehadiranku. Mengingat posisinya yang sangat tinggi di penjaga Kekaisaran Naga Hitam, dan lebih jauh lagi statusnya sebagai kepercayaan Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya sebanding dengan 10 besar Dewa Iblis. Selain dari Demon God Emperor sendiri, dan Star and Moon Demon God, tidak ada yang berani percaya diri untuk bisa menang melawannya.
Tanpa aku di sini, orang ini pasti akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 314. Surga Ilusi, I. Jika bukan karena fakta bahwa 20 sinar cahaya langsung tersebar ke segala arah, Long Hao Chen akan percaya dirinya masih di hutan ilusi. Cahaya hijau di sekitarnya perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya berwarna hijau muda yang melayang di atas bahunya. Ling Xiao telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin kembali dari kuil ilusi, dia perlu menuangkan setidaknya 5.000 unit energi spiritual ke dalam bola cahaya ini. Hanya setelah ini dia bisa melalui percobaan terakhir dari surga ilusi, dan setelah lewat, dia bisa kembali dengan lancar. Tetapi jika sebaliknya, dia menggunakan permata ilusi, dia akan segera kembali. Tinggi di langit, 20 lampu hamburan segera menarik perhatian Long Hao Chen. Tentu saja, dia tahu apa ini. Ling Xiao telah memperingatkan mereka dengan hati-hati bahwa cahaya berwarna ini adalah kompor spiritual yang muncul di langit segera setelah mereka memasuki surga ilusi, sebelum tersebar di seluruh surga ilusi. Namun, Long Hao Chen tidak segera bergerak, tetapi hanya menonton dengan penuh perhatian. Setelah menghafal lokasi kasar dari cahaya ini, dia mengaduk energi spiritual internal di dadanya. Jujur saja, Long Hao Chen sangat gugup saat itu. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat terhubung dengan Tower of Eternity. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Alam, dan menara keabadian dibuat oleh ahli nujum. Bahkan jika itu berjalan seperti yang dia harapkan, menara keabadian itu sendiri adalah senjata, dan karena itu pasti tidak sesuai dengan kekuatan Dewi Alam. Dalam keadaan ini, sulit untuk memprediksi apakah mereka dapat terhubung dengan Tower of Eternity. Jika dia gagal, semua rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen dan Kair masuk bersama, dan alasan penting mengapa Long Hao Chen tidak memberitahu Kair untuk kebobolan dalam kompetisi. Kair memasuki surga ilusi bersama dengannya, jadi meskipun dia tidak berhasil terhubung dengan menara keabadian, setidaknya akan ada 2 orang dari tim mereka yang dapat bertarung untuk beberapa kompor spiritual. Jika sebaliknya, hanya dia pasti tidak akan bisa menangkap lebih dari 1. Lagi pula, Ling Xiao sudah memberitahu mereka tentang beratnya persidangan terakhir. Dengan binar samar cahaya cemerlang, mata Long Hao Chen memasang ekspresi sedingin es, dan cahaya keemasan mulai dilepaskan dari area di sekitar dadanya, tepatnya dari Eternal Melody. Surga ilusi ini kaya akan 4 elemen utama, cahaya, air, tanah, dan elemen kayu langka dan tak terlihat, eksklusif untuk alam. Ini membuat berbagai macam elemen. Unsur kayu sangat kuat di tempat-tempat dengan banyak tumbuhan, tetapi akan menjadi sangat lemah di tempat-tempat tanpa itu. Karena keterkaitannya yang erat dengan alam, ia juga disebut sebagai energi kehidupan. Kompor spiritual yang baru saja menyebar ke udara sebagian besar terkait dengan 4 elemen ini. Saat ini tenggelam dalam menghubungkan dengan Eternal Melody, esensi cahaya padat melonjak keluar dari dada Long Hao Chen, menyebabkan perasaan terbakar yang datang dari dalam menjadi semakin intens, dan semua lingkungan menjadi kabur. Long Hao Chen merasakan setiap perubahan kecil pada tubuhnya, atau mungkin lebih karena, dia berada di dalam surga ilusi. Kali ini, melawan semua ekspektasi, dia merasa menentang proses destruktif dari hukum spasial alam semesta. Dari melodi abadi, esensi cahaya yang pekat dilepaskan dari mana gerbang muncul tanpa suara. Dalam proses pembukaan gerbang, semuanya sepenuhnya di bawah kendali esensi cahaya yang berfluktuasi di dalam surga ilusi, memberikan kesan bahwa gerbang ini adalah bagian dari surga ilusi itu sendiri. Gerbang spasial dibuka perlahan, tetapi energi spiritual Long Hao Chen juga dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Faktanya, dia tidak perlu mengkonsumsi energi spiritual untuk membuka menara keabadian di masa lalu, tetapi kali ini, dalam sekejap, setengah dari energi spiritualnya habis, dan konsumsi tersebut masih berlanjut. Di bawah sensasi kehilangan semua kendali, dahi Long Hao Chen sudah mulai meneteskan keringat. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat adalah, seluruh energi spiritualnya terkuras bahkan tanpa berhasil terhubung dengan Tower of Eternity. Tetapi secara kebetulan, dia sangat beruntung kali ini. Tepat ketika dia hanya memiliki sekitar 1000 unit energi spiritual yang tersisa, sosoknya tiba-tiba mulai berubah, dan menghilang dengan kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, energi kematian yang familiar memenuhi udara, berkerumun di sekitar tubuhnya, dan melodi abadi mulai menyerap elemen cahaya eksklusif menara keabadian untuk membantunya mendapatkan kembali energi spiritualnya. Keberhasilan, sangat gembira, Long Hao Chen bergegas ke Tower of Eternity. Rekan-rekannya telah memasuki menara dalam kondisi puncak mereka,
tetapi setelah menunggunya untuk waktu yang lama di tempat yang penuh dengan energi kematian ini, mereka masing-masing gatal untuk keluar. Melihat Long Hao Chen muncul di sana, mereka langsung bersemangat. Bos, apakah itu berhasil? Sima Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja dalam proses memindahkan diri saya ke sini, saya menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Membawa Anda kembali ke sana bersama saya akan sangat mungkin meningkatkan konsumsi ini. Jadi saya akan berkultivasi untuk pulih terlebih dahulu, dan kemudian, kita akan segera pergi. Waktu tidak akan berhenti untuk mereka, jadi kemungkinan besar, mereka yang ada di Istana Ilusi pasti sudah mulai bergerak. Jika mereka tidak buru-buru kembali, kemungkinan besar manfaatnya akan jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun, hanya ada banyak kompor spiritual, dan tidak ada yang akan puas hanya dengan satu. Duduk bersila, Long Hao Chen melepaskan kekuatan mentalnya, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Namun, bahkan mengingat tingkat kultivasinya, dia membutuhkan tidak kurang dari setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritual yang sebelumnya dikonsumsi tanpa bantuan Yating. Lin Xin, berikan aku beberapa pil pemulihan hebat. Saya masih tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang diperlukan untuk membawa Anda kembali. Setelah menerima Great Recovery Pills dari Lin Xin, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya di luar Tower of Eternity, segera meluncurkan teleportasi. Seperti yang dia duga, mengangkut mereka kembali sangat menantang dan datang dengan konsumsi yang sangat besar. Hanya setelah meminum 6 pil pemulihan hebat secara berurutan dan dengan hampir tidak ada yang tersisa dari energi spiritual di tubuhnya, mereka akhirnya diangkut dengan dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan kilatan cahaya, udara segar dan segar segera menyerang wajah mereka, membuat semua orang terkejut. Apakah ini surga ilusi? Itu sangat indah. Chen Yinger berkata dengan pujian tinggi. Long Hao Chen menjawab, ikuti saya dengan seksama. Kita harus segera mencari kompor spiritual. Kita sudah terlambat, jadi semoga kita bisa tampil cantik. Ayo pergi. Mengatakan itu, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya, segera memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan tentang arah. Sementara itu, dia juga memanggil Light Element Fiery Yating untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Di lingkungan seperti Illusory Paradise, pemulihan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada di Tower of Eternity. Dengan aktivitas melodi abadi dan Yating yang berlebihan, serta rongga spiritualnya yang semakin bertambah, dia tidak perlu beristirahat. Bagaimanapun, dia hanya mengkonsumsi energi spiritual, dan secara mental benar-benar tidak terikat. Arah yang Long Hao Chen putuskan dipilih dengan cermat, karena dia tidak bisa langsung menghafal atribut begitu banyak kompor spiritual dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia ingat arah umum di mana kompor spiritual telah terbang, dan dengan demikian memilih arah dengan kepadatan kompor spiritual tertinggi. Selain itu, letaknya juga tidak terlalu jauh dari lokasi mereka, yang memberi mereka pengaturan paling optimal untuk menemukan kompor spiritual paling mungkin. Long Hao Chen menemukan bahwa setelah rekan-rekannya mengikutinya ke sana, masing-masing dari mereka memiliki bola cahaya hijau yang melayang di samping mereka. Sangat jelas, tidak mungkin menggunakan Tower of Eternity untuk pergi setelah mendapatkan kompor spiritual di sini. Ling Xiao telah memberitahunya bahwa dia dapat, pada saat bahaya, mengandalkan permata ilusi. Tetapi setelah mendapatkan kompor spiritual di sini, permata itu akan kehilangan semua keefektifannya. Ini karena mendapatkan kompor spiritual akan setara dengan mencapai koneksi dengan kuil ilusi, yang akan membuat percobaan kuil ilusi diperlukan untuk meninggalkan tempat ini. Ini adalah masalah yang telah dipikirkan secara mendalam oleh Long Hao Chen sebelumnya. Jika pada akhirnya, semua orang memperoleh kompor spiritual dan melewati persidangan, dia kemudian akan mengangkut mereka kembali ke menara keabadian tepat sebelum meninggalkan kuil ilusi. Mengingat bahwa iblis akan berada di bawah pengawasan pembangkit tenaga listrik dari aliansi, mereka juga tidak akan berani mendekati kuil ilusi dengan gegabah. Menurut semua yang dikatakan Ling Xiao, kuil ilusi ini sangat ketat mengenai batasan energi spiritual yang ditetapkan pada 10.000 unit. Dahulu kala, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 hampir mati di sini, tetapi untungnya telah mundur tepat waktu. Meskipun Kair tidak hadir, mereka berenam masih mempertahankan formasi pertempuran biasa mereka. Di depan adalah Long Hao Shen, Sima Xian dan Wang Yuan menutupi dua sisi dan Lin Xian serta Chen Yinger berada di tengah, dengan Han Yu melindungi bagian belakang. The Illusory Paradise benar-benar bisa disebut surga surgawi. Kemanapun mereka lewat, berbagai tanaman langka dan berharga bisa dilihat, dan Lin Xin sering menyuruh semua orang berhenti untuk mengambil beberapa tanaman berharga yang dia kenali. Melihat matanya bersinar dengan senyuman, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka memiliki nilai yang cukup besar.
Long Hao Chen tidak menekannya. Mengenai rekan-rekannya, hal terpenting selama perjalanan ini baginya adalah kepulangan mereka dengan selamat. Dalam keadaan ini, premis utamanya adalah menemukan cara untuk mencapai itu sambil mendapatkan beberapa manfaat. Harta karun herbal ini dapat langsung dipanen, dan karenanya secara alami akan diberikan prioritas. Adapun kompor spiritual, itu akan mengharuskan mereka untuk menguji keberuntungan mereka. Semua orang berjalan dan berhenti secara berurutan seperti itu. Karena mereka mengikuti arah yang tepat, mereka terus maju. Memang tidak mungkin terbang di surga ilusi. Bahkan Yating yang cocok dengan lingkungan ini dengan sempurna, paling banyak bisa terbang setinggi sekitar 5 meter sebelum ditarik ke tanah. Namun, memiliki dia di sekitar sangat membantu Long Hao Chen. Setelah kedatangan mereka di sini, kemampuan Yating tampaknya telah memperkuat sebagian besar halo spiritual kondensasinya hampir 2 kali lebih efektif daripada di masa lalu. Dalam waktu tidak lebih dari 1/4 jam, konsumsi energi spiritual Long Hao Chen benar-benar terisi kembali. Dan melalui Yating, indera Long Hao Chen sepertinya telah tumbuh lebih tajam. Dia sekarang bisa merasakan gelombang energi spiritual dalam jangkauan 1000 meter. Di sekitar mereka ada banyak tanaman berharga yang luar biasa, dan sungai yang sangat jernih mengalir melalui hutan, dari mana kadang-kadang muncul kabut tipis, yang akan memberikan perasaan keindahan yang kabur bagi semua orang. Namun kabut itu bukanlah campuran kotoran dan air yang terkondensasi, melainkan terbentuk dari unsur cair murni. Elemen cahaya berwarna keemasan samar, elemen kayu berwarna hijau samar, elemen air berwarna biru samar, dan elemen tanah berwarna kuning samar. Kadang-kadang, warna yang sesuai dengan elemen lain juga terlihat. Pemandangan ini sangat indah, seperti dalam mimpi. Bab 315. Surga Ilusi, 2. Berjalan melalui kabut elemennya sendiri, seseorang akan segera mendapatkan sensasi kesadaran, disertai dengan peningkatan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Itu juga menghasilkan efek peningkatan yang samar, dan menyebabkan setiap orang merasakan dorongan untuk duduk dan berkultivasi. Namun sayangnya, kabut cerah ini melayang, sehingga menyerapnya dalam posisi duduk akan cukup sulit. Long Hao Chen adalah satu-satunya pengecualian untuk itu, karena dia tidak perlu menyerapnya sendiri. Yating bisa langsung menyerap esensi cahaya yang terkandung dalam kabut keemasan samar. Dalam waktu singkat, dia telah menyerap 3 selubung kabut emas, yang memberikan kilau keemasan yang menarik pada kulit tubuhnya yang sudah terlihat nyata. Elemen cahaya murni kemudian melewati hubungannya dengan Long Hao Chen, dan ditransmisikan ke tubuh Long Hao Chen. Dalam situasi ini, energi spiritualnya terus meningkat. Meski tidak bisa disebut kecepatan fenomenal, itu masih jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normal. Sayangnya, Illusory Paradise dibuka hanya sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan tetap terbuka selama 3 hari setiap saat. Jika tidak, jika mereka dapat berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu 1 tahun untuk mencapai hambatan pada langkah ke-7. Melanjutkan ke depan, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah, sampai-sampai Wang Yuan yang tomboy pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan pujian yang tinggi. Jika saya bisa tinggal di lingkungan seperti itu setiap hari, saya bahkan tidak perlu istirahat. Diwarnai dengan segala macam cahaya yang indah, tanaman langka yang tumbuh di mana-mana menarik perhatian semua orang. Perasaan nyaman dan santai membuat semua orang ingin tinggal di sana selamanya. Tapi Long Hao Chen jelas tidak memiliki niat ini. Bukan karena dia tidak menghargai lingkungan ini, tetapi karena kekhawatirannya saat ini tentang Kair. Sekarang Kair tidak ada di sisinya, dia merasa agak kosong dan gelisah. Tiba-tiba, Long Hao Chen berhenti di jalurnya, membuat isyarat ke arah rekan satu timnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya pada merasakan sesuatu. Ada fluktuasi energi spiritual yang intens ke kiri. Tampaknya beberapa orang sedang berkelahi di sana, mari kita lihat. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiranmu semuanya, dan dengarkan perintahku. Tiba di titik ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan niat membunuh di matanya. Setan-setan itu sama sekali tidak tahu bahwa rekan-rekannya datang melalui menara keabadian, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan mereka tahu, tidak peduli apapun yang terjadi. Jika tidak, itu mungkin akan menyebabkan konflik lain antara aliansi dan iblis. Jadi, sebelum pergi, dia berbicara dengan rekan-rekannya. Seandainya mereka ditemukan oleh setan, mereka harus segera membunuhnya, dan ini terjadi bahkan sebelum mengumpulkan kompor spiritual. Wang Yuan diam-diam mengirimkan gelombang energi spiritual spasial ke depan, melembutkan turbulensi yang disebabkan dari nafas mereka di udara, dan Han Yu juga diam-diam memanggil mata iblisnya.
Long Hao Chen bisa merasakan gelombang lemah energi spiritual dalam 1000 meter. Tetapi untuk fluktuasi kekerasan yang datang dari pertempuran, dia bisa merasakannya dalam jarak setidaknya 2000 meter. Saat mereka maju ke depan, semak dan hutan menjadi lebih padat, dan sedikit demi sedikit, suara pertempuran mencapai telinga kelompok itu. Pada saat ini, Long Hao Chen bagaimanapun memilih untuk berhenti di jalurnya, memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya, sebelum mengeluarkan Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Bright Discipline, memegang dua pedang di tangannya. Dan diam-diam menyelam ke arah suara. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, dia memiliki kendali yang tepat atas energi spiritualnya, dan dapat menyembunyikan kehadirannya sendiri. Saat dia menutup jarak, pemandangan menjadi lebih jelas bagi Long Hao Chen. Itu sekarang terbuka tepat di depannya. Dengan sekejap, Long Hao Chen dengan cepat memanjat pohon besar. Tetapi di tengah pendakiannya, dia menemukan bahwa bahkan jika dia hanya memanjat pohon, ketika naik di atas 5 meter, tekanan akan terwujud di udara, menyebabkan kondensasi energi spiritual yang membatasi dirinya, dan menghabiskan energi spiritualnya. Namun, ini bukanlah jumlah yang dia rasa perlu dipertimbangkan. Dari celah kecil di antara pepohonan, dia akhirnya mengetahui siapa kedua pihak itu. Di satu sisi ada iblis muda berwajah garang yang bisa disebut yang paling jelek dari 10 iblis yang masuk kali ini, tapi juga yang tertinggi. Tingginya melebihi 3 meter, wajahnya terlihat sangat ganas, dan dia memiliki sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya. Di tangannya ada pedang berat yang berkilauan di api biru. Tak perlu ditanyakan, ini pasti tokoh utama di antara iblis, yang menyiratkan mereka juga terlibat dalam cobaan kali ini. Dan lawannya jelas-jelas bukan pembangkit tenaga manusia aliansi, tapi binatang ajaib yang aneh. Binatang ajaib ini juga besar dan kokoh. Ternyata itu seekor gorila, dengan kulit hitam licin. Anehnya, tubuhnya bahkan lebih mengesankan dari iblis itu, dan energi kuning yang intens menyebar dari seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan hebat. Fluktuasi energi spiritual yang dirasakan Long Hao Chen sebelumnya sebagian besar milik elemen bumi, dan jelas diarahkan untuk membunuh Vian muda itu. Sepertinya kedua belah pihak agak lambat, tetapi pertempuran itu sangat sengit, kedua lawan benar-benar bertarung satu sama lain. Gorila itu menggunakan kedua tangannya sebagai senjata, dan bertarung sembarangan melawan iblis muda itu. Setiap kali mereka bertabrakan, suara kicauan logam dihasilkan. Namun, bagaimanapun, itu adalah tubuhnya dan bukan senjata sungguhan. Mengandalkan pedang api biru miliknya, iblis muda itu berada di atas angin sampai tingkat tertentu. Setiap serangan meninggalkan bekas di tangan gorila. Melihat sekali lagi di sekitar mereka, Long Hao Chen segera memahami alasan pertempuran mereka. Di sisi mereka, di dekatnya, ada cahaya putih lembut yang melayang di udara. Cahaya itu kira-kira seukuran kepala manusia, seolah-olah telah digantung di sini. Di sekelilingnya, 4 kaki kecil bisa dilihat, dan cahaya putih pekat dipancarkan dari dalam. Itu adalah kompor spiritual, dan itu adalah kompor spiritual non-elemental yang sangat langka. Apa itu kompor spiritual non-elemental? Ada contoh sederhana untuk itu. Kompor spiritual suci Long Hao Chen. Jenis kompor spiritual non-elemental ini termasuk di antara semua kompor spiritual yang paling serbaguna. Dengan kata lain, itu dapat diserap oleh pembangkit tenaga dari elemen apapun. Jelas sekali, iblis itu tertarik dengan pemandangan kompor spiritual ini. Dan gorila yang melindunginya adalah penjaga kompor spiritual seperti yang disebutkan Ling Xiao. Setiap kompor spiritual akan memiliki wali, dan membunuh wali atau mendapatkan persetujuannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Jelas, iblis muda ini cukup beruntung, karena bertemu dengan kompor spiritual yang bisa dia serap dengan begitu cepat. Tapi tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa peruntungannya sangat buruk, karena dia bertemu Long Hao Chen di sini. Tidak segera campur tangan, Long Hao Chen malah diam-diam kembali ke lokasi di mana dia telah meninggalkan rekan-rekannya sebelumnya. Setelah beberapa kata penjelasan, dia kembali lagi ke puncak pohon besar ini. Tanpa perlu mengatakan apa-apa, dia mengirimkan niatnya kepada Yating, yang dengan ringan meneriakkan terus-menerus, menyebarkan riak emas lembut ke tubuh Long Hao Chen. Ini adalah keterampilan yang Long Hao Chen tidak mampu gunakan. Teknik pemulihan hebat, mantra penyembuhan murni. Dan bisa menggunakannya tidak diperlukan karena selama Yating memiliki kemampuan ini, dia juga akan mendapatkannya. Memberinya acungan jempol, tubuh Long Hao Chen melintas saat dia akhirnya melompat dari pohon. Dengan kemunculan parti lain secara tiba-tiba, gorila yang kokoh dan Vian muda itu menghentikan serangan mereka. Dan tepat pada saat itu, kilatan emas tiba di tubuh gorila tersebut. Itulah pemulihan hebat yang dilakukan dengan bantuan Yating. Seringkali, tindakan akan jauh lebih penting daripada kata-kata. Long Hao Chen tidak tahu apakah gorila itu mengerti bahasanya,
tetapi dia bisa menggunakan tindakan untuk dengan mudah membiarkannya mengetahui statusnya sebagai sekutu atau musuh. Pemulihan hebat diluncurkan pada gorila, segera menyembuhkan luka di lengannya dengan kecepatan tinggi. Elemen cahaya yang hangat dan murni segera mengurangi tampilan agresif gorila terhadap Long Hao Chen, yang segera tampak jauh lebih lembut. Sementara itu, Long Hao Chen meluncurkan serangan cepat ke arah Vien muda itu, meninggalkan punggungnya terbuka ke gorila. Melalui bahasa tubuh, kepercayaan dirinya terhadap gorila itu terungkap. Dia percaya bahwa binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaga kompor spiritual dari surga abadi akan diberkati dengan kecerdasan. Setidaknya, ia akan mengerti bahwa dia memberikan bantuannya. Dengan raungan rendah, iblis muda itu melepaskan pedang api biru di tangannya, bertujuan untuk menyapu Long Hao Chen. Kerutan diproduksi di aliran udara yang bersinar, tetapi Long Hao Chen tidak mundur sedikit pun, menyilangkan pedangnya dan menggunakan obstruksi ilahi. Dengan suara renyah dan kilatan emas, Long Hao Chen melawan ekspektasi didorong mundur, tapi dari ini, dia bisa merasakan kekuatan lawan. Puncak langkah ke-6, serangan ini sudah mendekati kekuatan 10.000 unit energi spiritual. Namun, ini tidak berarti banyak bagi Long Hao Chen. Kesenjangan energi spiritual bisa dibuat dengan ketangkasan serta kekuatan lainnya. Bright Vengeance dilepaskan dengan cahaya terang, dan Long Hao Chen dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tiba-tiba mengirimkan kekuatan dari kakinya, dia didorong ke arah iblis muda itu seperti anak panah. Di tangan kanannya Blue Rain, Hibiscus of Light berbentuk segudang cahaya terang yang mengarah ke lawan. Itu adalah Demon Whipping Flash. Namun, Vien muda tidak mundur sedikit pun, menyapu pedang api biru secara vertikal. Hamparan sinar biru yang luas segera berbenturan dengan Demon Whipping Flash, tanpa diduga dengan gesit memblokir semua serangan yang datang padanya. Itu peralatan yang bagus. Pedang api biru itu setidaknya merupakan peralatan di tingkat mulia. Pengalaman pertempuran Vien muda jelas berlimpah. Pada saat yang sama dia memblokir serangan Long Hao Chen, sayap di punggungnya menyebar dan energi spiritual yang kental langsung meledak dari punggungnya. Segera, salinan identik dari tubuhnya sendiri keluar sebagai kecemerlangan, langsung bergegas ke Long Hao Chen. Kecemerlangan ini bersinar dengan api biru yang kuat, dan dalam sekejap diluncurkan, suhu di sekitar meningkat secara tiba-tiba, dan semua tanaman di dekatnya terbakar. Dengan mendengus dingin, Long Hao Chen terus maju, tetapi memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light, kedua tangannya menggambar busur vertikal sambil menggenggam Bright Discipline.